Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam CMOCM Channel. Hari ini saya akan membahas soal tentang kenaikan titik didih larutan dan penurunan titik beku larutan. Seperti biasa, soalnya sudah saya tuliskan di papan tulis ini. Contohnya 15 gram urea. Di sini MR-nya sudah diketahui sebesar 60. Dilarutkan dalam 500 gram air. Jika tetapan titik didih molal KB 0,52 dan tetapan titik beku molalnya 1,86, tentukan A. Kenaikan titik didih larutan, B. Titik didih larutannya. Nomor C. Penurunan titik beku larutan. Nomor D-nya titik beku larutan. Nah, kalian harus tahu di sini bahwa pelarutnya itu adalah air. Berarti ada data yang tersembunyi, yaitu kalau dicari titik didihnya, maka titik didih airnya atau pelarutnya adalah 100 derajat Celcius. Kalau yang dicarinya tentang titik beku, jangan lupa bahwa titik beku pelarutnya adalah 0 derajat Celcius, walaupun dalam soal tidak diketahui. Kalau kita balik lagi pada soal di sini, diketahui massa urea, diketahuinya massa urea sama dengan 15 gram. Kemudian juga MR-nya diketahui yaitu 60. Kemudian diketahui juga dilarutkan dalam 500 gram air. Berarti itu massa pelarut. P-nya sama dengan 500 gram. KF-nya ada 1,86, KB-nya ada 0,52. Nah, data tambahannya di sini. TB pelarutnya. Ingat, titik didih pelarut. Pelarutnya itu air. Maka jangan ragu, 100 derajat Celcius. CF pelarutnya air, titik beku air berapa? 0 derajat Celcius. 0 derajat Celcius. Itu yang diketahuinya. Kemudian kita bahas satu persatu. Nomor A, berapakah kenaikan titik didihnya? Nomor A, kenaikan titik didih kan delta TB. Masukkan perumusannya, delta TB sama dengan M kali KB. M-nya itu adalah molalitas. Massa dibagi dengan MR-nya 1000 dibagi P kali KB. Massanya dari diketahui adalah 15 dibagi 60 kali 1000, pelarutnya 500, KB-nya 0,52. 15 dibagi 60 adalah 0,25. 0,25 dikali 2, 0,5. Sehingga dikalikan KB-nya adalah 0,26 derajat Celcius. Kenaikannya itu adalah 0,26 derajat Celcius. Nomor B, ditanyakan titik didih larutan. Sebetulnya kalian gak usah menghitung. Titik didih larutan, titik didih pelarutnya itu adalah 100. Katanya di sini naiknya 0,26. Sehingga titik didih larutannya dari 100 derajat Celcius naik ke atas
sebanyak 0,26 menjadi 100,26 derajat Celcius. Tapi dirumuskan juga bisa. Di sini ditanyakan TB larutan. Ada rumus delta TB sama dengan TB larutan dikurangi TB pelarut. Kita mencari ini. Pindah ruas, maka TB larutan itu adalah delta TB ditambah TB pelarut. Ininya 0,26 ditambah 100 sama dengan 100,26 derajat Celcius. Jadi larutan tersebut mendidih pada suhu 100,26 derajat Celcius. Nah, awalnya dia kenaikannya 0,26 derajat Celcius. Titik didih larutannya berapa? Kita lihat. Titik didih pelarutnya 100. Naik katanya 0,26. Sehingga titik didih larutannya jadi 100,26 derajat Celcius. Nah, kita jawab titik bekunya nomor C dan nomor D. Di sini nomor C-nya kita lihat. Nomor C. Ditanyakan penurunan titik beku larutan delta TF. Perumusannya delta TF sama dengan M kali KL. M-nya molalitas massa dibagi dengan MR-nya 1000 per massa parut kali KL. Kita masukkan harganya 15 dibagi 60, 1000 dibagi massa pelarutnya 500 dikali dengan KF-nya 1,86. 15 bagi 60 0,25 dikali 2 0,5 dikali ini. Jadi sekitar 0,93 derajat Celcius. Nah, yang nomor D-nya ditanyakan titik beku larutan. Kita ulas lagi, sebetulnya tidak pakai rumus bisa. Sekarang ditanyakan titik beku larutannya. Kita tahu pelarutnya air. Air membeku pada 0 derajat Celcius. Terus kemudian di sini penurunannya adalah 0,93. Dari 0 turun sebanyak 0,93. Berarti harganya negatif. Jadi titik beku larutannya negatif 0,93. Kalau pengen langsung. Tetapi dengan perumusan juga bisa di sini. Di mana ada perumusan delta TF sama dengan TF pel dikurangi TF lar. Sehingga TF lar sama dengan TF pel dikurangi delta TF. TF pelarutnya ada 0 derajat Celcius dikurangi delta TF-nya 0,93 sama dengan min 0,93 derajat Celcius. Tuh seperti itu. Silahkan pelajari kembali contoh soal ini. Angka-angkanya kalian teliti sehingga kalian paham tentang perhitungan kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Semoga pelajaran hari ini kalian bisa mudah mengertinya. Kita akan bertemu kembali pada kesempatan lain dengan materi yang lain pula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencerdaskan tanpa menyentuh.